Mungkin ada beberapa orang awam yang bilang, ularnya masih kecil, ular cabai kecil atau Calliope intestinalis, dan berakhir kematian. Jadi tetap waspada ya. Kalau nggak tahu jenisnya, jangan pernah pegang ular. Jangan meremehkan ular walaupun kecil, teman-teman. Kalau misalkan nggak tahu jenisnya, jangan pegang ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Selalu Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Oke teman-teman, hari ini kita bahas soal ular kecil mematikan. Ini ularnya teman-teman, di dalam botol ya. Wow, emang ngeri kok sampai ditaruh di botol sampai segitunya. Oke, kita kesampingkan soal review ular ini dulu, ada di belakang nanti videonya ya. Sekarang gue bahas soal ukuran ular, teman-teman. Mungkin ada beberapa orang awam yang bilang, ularnya masih kecil, ularnya kecil ini aman kali kalau untuk dipegang, dia bisanya juga masih sedikit. Enggak, teman-teman. Enggak, bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun dia kecil, dia tetap sama kandungan bisanya. Wah, mengerikan ya. Apalagi ada jenis ular kecil yang mematikan. Jelas, kecil mematikan, berarti dia nggak bisa gede. Oke, ini adalah ular cabai kecil atau Calliope intestinalis. Dia habitatnya ada di sekitar kita, teman-teman. Masih Pulau Jawa ya. Wah, ngeri banget. Jadi jangan pernah meremehkan ular walaupun ukurannya kecil. Dia tetap mematikan, teman-teman. Dan walaupun dia pasif, dia nggak aktif, tapi sekalinya gigit, wassalam. Kita bisa kena bisanya, teman-teman, dan bisa melumpuhkan saraf kita dan bikin susah napas, teman-teman, dan berakhir kematian. Jadi tetap waspada ya. Kalau nggak tahu jenisnya, jangan pernah pegang ular. Gue pun yang paham soal jenis ular ya. Kalau misalkan ada yang bisa mematikan, ya kita harus pakai safety tools, teman-teman. Kalau kalian pakai tangan kosong untuk megang dia, berarti kalian harus siap resikonya. Apa resikonya? Tewas. Oh, ngeri banget ya. Nah, kebetulan kemarin tuh dikasih info ya sama warga di komplek gua sendiri, teman-teman. Kalau dia nemuin ular air cakep banget katanya. Wah, foto dong. Ya, gue pikir ular kadut albino ya. Ular air cakep. Setahu gue ular air tuh ular kadut, terus ular karung, terus ular pelangi air dan lain-lain, teman-teman. Nah, pas dikirimin foto, wah, ini sih malaikat maut. Malaikat kecil tapi maut, teman-teman, pencabut nyawa ya. Wah, ngeri banget ini. Terus gue bilang, Mas, amanin dulu. Wah, saya buang aja deh ke dekat rumah saya. Jangan, karena berbahaya ya. Masih di sekitar pemukiman warga. Kalau bisa sih jauh dari pemukiman warga. Nah, gue tanya dong, si masnya ini bisa masukin ke botol ini pakai tangan kosong atau pakai alat? Ternyata dia pakai lidi, teman-teman. Waduh, ngeri banget. Alhamdulillahnya nggak kena insiden yang tidak diinginkan ya, teman-teman ya. Beliau pakai lidi, masukin ke botol, seret, baru ditutup. Wah, ini sih ngeri banget. Dan alhamdulillahnya beliau udah gue kasih informasi tentang ular ini, teman-teman. Nah, bersyukurnya nggak dipegang pakai tangan kosong ya. Kalau pakai tangan kosong, yang namanya musibah nggak ada yang tahu, teman-teman. Tiba-tiba walaupun dia pasif, santai, tiba-tiba dia gigit, ya udah deh. Karena si ular cabai kecil ini tidak ada serum anti bisanya di Indonesia. Tuh, teman-teman. Walaupun dia kasus gigitannya jarang, tapi tetap kita harus waspada. Jangan meremehkan ular walaupun kecil, teman-teman. Ada ular kecil yang berbisa mematikan. Tuh, mohon diingat-ingat ya.
Kalau misalkan nggak tahu jenisnya, jangan pegang ular. Mendingan kalian panggil animal rescue atau pemadam kebakaran, teman-teman. Karena pemadam kebakaran itu tugasnya merangkap ya. Mereka juga rescue hewan-hewan yang masuk ke pemukiman warga, termasuk ular, teman-teman. Mereka paham kok SOP-nya, mereka harus pakai safety tools. Tenang aja, termasuk gua ya. Ngeri banget nih teman-teman nih. Ularnya kecil tapi mematikan. Gue pun nggak mungkin ngeluarin pakai tangan kosong ya. Pasti pakai alat. Bisa pakai safety tools, pakai pinset atau pakai apa, keluarin, baru kita rilis ke alamnya. Oke, lanjut. Kita bahas tentang ular ini. Ini adalah ular cabai kecil. Wah, berarti ada dong ular cabai besar. Betul, ada. Tapi gue nggak akan review ular tersebut ya. Gue review yang ada di sini, teman-teman. Kalau ular cabai besar itu, ya ukurannya besar. Gitu. Nah, ular cabai kecil ini, ciri-cirinya itu ada garis orange di atas. Ada juga jenis ular lain yang hampir mirip dengan ular ini, teman-teman, tapi berbeda ya. Makanya kalau orang awam mendingan jangan pegang, walaupun hampir mirip dengan ular yang tidak berbisa. Terus bawahnya itu belang-belang. Nih bawahnya belang-belang. Kalian bisa lihat tuh belang-belang. Nih ya. Belang-belang gitu. Nah, di belakangnya itu ekornya itu merah, teman-teman. Belakang ekornya itu merah. Makanya dia disebut ular cabai karena ekornya mirip seperti cabai, teman-teman. Oke. Dia ini adalah salah satu ular kanibal. Biasanya itu dia makan ular yang lebih kecil ukurannya dari dia, teman-teman. Wah, emang ada ular lebih kecil dari ukuran ini? Ada, teman-teman. Ular kawat. Kalian bisa browsing di Google ya. Kalian cari itu ular kawat, ada. Nah, si ular ini makan ular-ular tersebut, teman-teman. Biasa makan Leopeltis tricolor juga. Tuh, kanibal dia. Cacing berarti makan kayaknya, mungkin ya, mungkin. Nah, ini masuk ke dalam keluarga Elapidae. Mengerikan, seperti king cobra. Waduh. Elapidae. Punya taring dia, teman-teman, dan ada bisanya. Wah. Dan dia berkembang biak dengan cara bertelur, teman-teman. Telurnya itu nggak banyak ya, karena memang ukurannya juga pun kecil. Terus panjang maksimalnya itu 60 cm. Ini termasuk bisa dibilang ukuran berapa ini ya? 20 ada kayaknya. 30, hampir 30 mungkin ya. Bisa dibilang usianya itu baru 6 bulanan mungkin. Nah, teman-teman, kalau menemukan ini, kalian bisa panggil animal rescue, reptile rescue, atau pemadam kebakaran. Kalau misalnya nggak ada yang bisa dihubungin, kalian bisa usir aja ya. Usir, jangan pernah megang. Tuh. Gitu. Nah, ada lagi nih. Gampang. Bisa dipegang pakai tangan kita ke kepalanya dia, terus dia nggak bisa gigit. Jangan. Kita nggak tahu apesnya kita, teman-teman. Kalau misalkan kita pakai kayu atau apa dulu gitu, terus kita pegang kepalanya, itu rada sedikit ngeri sih. Karena tiba-tiba kita kendor tangannya atau ngelos, itu bahaya. Bisa ngegigit kita. Tuh. Indonesia itu terkenal jenis ular berbisanya itu banyak banget, teman-teman. Jadi harus tetap waspada ya. Oh iya, gue mau ngasih tahu, ini tuh penemuannya di kolam, teman-teman. Di batu-batu kolam ya. Gak ngerti gue lagi ngapain dia. Mungkin lagi hunting makanannya kali ya. Atau dia lagi nyari makan. Lapar kali. Nah, dia ini nokturnal. Jadi aktif di malam hari. Seaktif-aktifnya dia. Nggak kayak ular-ular lain ya. Nggak kayak kobra gitu. Dia lebih kalem, teman-teman. Nggak terlalu agresif banget. Kecuali mungkin keinjek ya. Baru dia gigit. Tuh. Tetap waspada ya. Ngeri soalnya. Tuh. Anjir. Di atas kepalanya itu kayak ada huruf Y gitu, teman-teman. Ntar deh gue kasih gambar aja ya. Kalau gini aja deh. Nih. Kalian bisa lihat nggak sih? Nggak kelihatan.
Sulit ya, sulit karena gerakannya ini ada kayak huruf Y gitu, ada garis orange. Kalau sekilas sih mirip ular serasa kali ya, sekilas kalau untuk orang awam, dan mirip si Oligodon octolineatus. Tapi mereka ini berbeda teman-teman. Ih, ngeri deh, pokoknya gua aja nggak berani gitu megang pakai tangan kosong karena resikonya luar biasa teman-teman. Masih sayang nyawa ya. Oke, mungkin cukup itu aja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe channel ini. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.